Halo, selamat malam. Gimana kabarnya sahabat RTV? Semoga baik-baik aja dan jauh dari bencana ya. Ya, lihat sendiri kan, erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Barat sejak beberapa hari ini emang bikin ngeri. Tapi itu bukan satu-satunya di dunia ternyata. Di negara lain juga ada kejadian serupa. Nah, coba kita urutin ya, 5 erupsi terngeri sampai tahun ini. Kita mulai dari yang kelima. Ada Gunung St. Helens di Amerika Serikat. Letusan dahsyat pertama gunung di kota Washington ini terjadi tahun 1980. Nah, tapi aktivitas seismiknya masih terasa sampai sekarang. Coba itu, 44 tahun masih aktif aja. Ngeri nggak? Yang keempat, Gunung Etna di Italia. Agustus kemarin, gunung di Catania ini meletus untuk kesekian kalinya. Kolom abunya bahkan menjulang sampai 9.000 meter loh. Ngerinya lagi, gunung setinggi 3.000-an meter ini emang salah satu yang paling aktif di dunia. Ketiga, Gunung Popocatépetl, Meksiko. Ini juga salah satu gunung teraktif di dunia nih sahabat. Bahkan sejak meletus tahun 2005, muntahan gas sama abu vulkaniknya masih muncul loh sampai Oktober kemarin. Sekarang di urutan kedua. Gunung berapi di Islandia Barat ini meletus untuk ke-6 kalinya pada Agustus lalu sahabat. Tinggi muntahannya emang cuma 50 meter, tapi sebaran lavanya terus mengalir di celah-celah baru semenanjung Reykjanes. Dari atas sih kelihatan indah ya, tapi siapa yang berani buat jalan-jalan di bawah sana? Nah, percaya nggak percaya nih sahabat, yang ada di urutan pertama letusan gunung terngeri tahun ini adalah Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Barat. Sejak awal November sampai sekarang, abu vulkaniknya udah menghujani 45 desa. Korban meninggal akibat bencana ini mencapai 10 orang. Status tanggap darurat juga masih diberlakuin sampai akhir tahun ini. Nah, itu dia 5 erupsi terngeri sampai tahun ini. Ya, bumi ini sudah tua, tapi yang penting kita jangan pernah lupa sama penciptanya. Ya nggak? Nasional bergelora gitu nonton timnas ya. Bisa lah ya kayaknya lolos Piala Dunia. Saya sih selalu amin lah ya. Ya, amin lah ya. Ya, pokoknya capaian sampai saat ini tetap adalah yang terbaik yang pernah kita raih kan. Pastikan kalah menang tetap kita dukung ya. Terus dong, terus dukung timnas dukung bro. Yang penting terus ada perkembangan yang ke arah lebih baik. Nah, ini modal yang baik ya nggak sih? Betul nggak sahabat RTV? Iya kan? Banget kan. Jumpa lagi di Indonesia Malam bersama dengan Pramedika Samudra dan Ezra Dianto. Yes. Nah, oke. Habis nonton timnas nih. Habis nonton timnas ini bawaannya pasti lapar nggak sih? Iya, kayak butuh cas energi gitu ya. Beneran. Tahu nggak yang paling ngenyangin kira-kira apa nih? Ngenyangin? Apa ya? Pokoknya harus banyak porsinya sih. Itu dia. Nah, nasi kapau, Zra. Lihat tuh porsinya kan. Tapi malam-malam gini cuy. Ya, kita lihat aja reviewnya dulu. Oke. Ada nih Olivia. Oke. Semoga buka malam-malam ya. Iya dong. Sahabat RTV
RTV, saat ini aku sudah berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Bukan ingin ngajak sahabat buat thrifting ataupun kulineran kue subuh nih, tapi aku ingin ajak sahabat ke Food Street Keramat alias surganya makanan khas Minang seperti nasi kapau. Ini kan banyak banget ya toko-tokonya, pasti sahabat bingung nih mana yang menjadi paling enak dan murah meriah. Yuk langsung aja ikuti aku, let's go! Buat sahabat RTV pecinta nasi kapau, gak perlu jauh-jauh ke ranah Minang untuk mengusir lapar. Di kawasan Keramat, Senen, Jakarta Pusat, terdapat puluhan warung nasi kapau yang menjajakan aneka ragam sajian khas Sumatera Barat. Salah satunya adalah nasi kapau yang legendaris sejak tahun 1993 ini loh sahabat. Bahkan sudah menjadi langganan tokoh-tokoh ternama. Tapi kok kalau dilihat-lihat sajiannya mirip sama nasi Padang ya? Terus bedanya di mana sih? Sama aja, cuman mungkin dari menu-menunya sama rasa ya. Memang punya ciri khas masing-masing. Kalau nasi kapau itu ya seperti ada tambusu, yang isi telur itu biasanya di nasi kapau. Ternyata itu perbedaannya. Kalau gitu aku langsung pesen aja deh, karena perut udah makin keroncongan nih sahabat. Nah, di sini ada 50 pilihan menu. Tinggal pilih deh yang mana yang sesuai selera. Pokoknya kalau kesini dijamin bikin gagal diet. Nah, sahabat RTV, ini ada beberapa sajian makanan yang aku pesan tadi. Salah satunya menu yang harus ada di nasi kapau ini adalah tambusu, yaitu usus sapi yang dimana nih di dalamnya ada telur ayamnya. Unik kan? Ini nih yang harus ada. Selain itu, aku juga pesan bebek bakar sambal hijau, dan yang nggak boleh ketinggalan dendeng dengan sambal merah. Sahabat pasti udah ngiler kan? Yuk langsung aja kita coba. Dan ternyata menu satu ini juga jadi pemikat para pembeli untuk selalu datang lagi loh. Kenapa ya kira-kira? Ternyata enak, nggak bau sama sekali, terus dalamnya lembut, luarnya chewy gitu ya, karena dia kan kayak usus kan. Jadi so far aku suka sih. Pantesan rame terus ya. Padahal jam bukanya cukup panjang loh, dari jam 12 siang sampai jam 2 dini hari. Nah, kalau kesini kamu bawa uang 50.000 juga udah kenyang kok, nggak bakal boncos deh. Wah, sahabat RTV, luar biasa kenyang banget, dan buat rasanya sendiri dari tambusunya ini baru pertama kalinya aku juga nyoba, yang dimana usus sapi di dalam telurnya ini rasanya tidak begitu amis, karena tadi aku juga ngobrol-ngobrol, ini proses masaknya juga cukup memakan waktu. Selain itu ada bebek bakar sambal hijaunya juga terasa empuk, untuk amisan dari bebeknya sendiri juga tidak begitu terasa, dan dendengnya juga nih yang nggak boleh ketinggalan, pedas tapi pedasnya rasanya tuh pas banget. Dan untuk kisaran harganya sendiri di 30.000 hingga 40.000 rupiah untuk per lauk, jadi wajib banget dan harus sampai coba ketika kesini. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Budi Utomo, RTV. Lanjut makan dulu ya. Oke, fix, berangkat. Lah, mau kemana? Makan nasi kapau. Siaran dulu kita, Zra. Lapar, Pram. Dulu, gitu aja udah lapar. Ini ada yang lebih kelaparan lagi, Zra. Oh, iya. Ada kasus di Majalengka. Ada anak kecil nih yang dirantai sama orang tuanya sendiri, Zra. Sampai kelaparan. Emang salahnya apa sampai dirantai? Ya, mungkin pengen ngasih pelajaran juga kali ya, ke tapi anak. kan nggak gitu juga dong. Itu dia, kan bisa trauma ya namanya anak kecil ya. Aduh, nih informasinya nih. Aduh, kasihan banget anak-anak ini. Lehernya dirantai dan dikembok kayak gini. Siapa sih yang tega banget ngelakuin ini ke mereka? Emang salah apa mereka? Untungnya kakak adik ini masih bisa berjalan ke rumah neneknya walaupun dengan keadaan leher masih terikat.
Jadi apa yang mereka alami diketahui oleh tetangganya. Akhirnya mereka pun diselamatkan warga. Ya, video kejadian di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat ini pun viral di media sosial. Dan ternyata yang tega ngelakuin ini adalah ayah mereka sendiri. Waduh, kenapa pelaku bisa setega ini sih ke anak-anaknya? Si anak entah mengambil uang ataupun membuat orang tuanya jengkel. Sebelum bapaknya berangkat itu terjadilah kasus dirantai adik dan kakak itu. Atas kejadian ini pelaku pun dipanggil ke balai desa dan akhirnya meminta maaf atas perbuatannya. Minta maaf atas perbuatan saya yang kemarin karena anak saya berjanji tidak akan Mengulangi lagi perbuatan saya kepada anak saya dan membuat resah masyarakat. Membuat masyarakat. Saya minta maaf atas kelakuan saya. Warganet pun banyak yang mengecam tindakan pelaku. Nggak seharusnya pelaku menghukum anak dengan cara kekerasan. Ada juga yang menyarankan siapkan mental sebelum mempunyai anak. Dan ada juga yang mendoakan si anak agar segera dipulihkan dari trauma. Tuh Pak, lain kali jangan sekejam ini ya. Pelajaran juga buat para orang tua nih. Semarah apapun, jangan gunakan kekerasan untuk menghukum anak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Aduh, gue sebagai orang tua sih nggak tega, Zra. Kalau anak sampai dirantai begitu, Zra. Kenapa? Ya kan jadi trauma pasti kan, Iya anaknya sih, kan. betul, Buat betul, masa betul. depannya juga kan jadinya gimana kalau sampai anak dirantai tuh. Ya kan, sekolah susah. Ya Iya. kan? Nah, ada juga nih yang nggak bisa sekolah, tapi bukan gara-gara anaknya dirantai. Nah, terus? Sekolahnya yang dirantai. Lah kok bisa, Zra? Nah, ini terjadi di daerah Pamekasan nih. Terpaksa belajar di garasi mobil. Gue tahu tuh. Nah. Itu kan karena tanahnya sengketa kan tuh. Ya iya, benar sekolah sengketa. Cuma kan gini loh, ini kan hak-hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Nggak bisa. Anaknya gitu. gimana dong tuh? Ya itu dia. Aduh, kasihan. Ini mau belajar apa piknik? Kenapa pada lesehan? Tapi kok pada pegang buku ya? Ini bukan maunya mereka kok sahabat. Siswa SD Negeri Tambaru 2 Pamekasan ini mau nggak mau belajar di garasi mobil gara-gara lahan gedung sekolahnya masih sengketa. Bukan sehari 2 hari, tapi udah 6 bulan para siswa ini harus belajar di garasi. Sedangkan sekolahnya disegel sama orang yang ngakunya ahli waris. Setidaknya ada 150 siswa belajar di sini. Mereka jadi sulit fokus belajar, apalagi kalau lagi hujan. Tempat ini sering banjir. Jelas saja, banyak wali murid yang ngeluh dengan kondisi ini. Masyarakat ini buka sekolah, ini anak-anak mengojinan banjir. Tak bisa nulis, tak bisa sekolah. Terus kasih buka sekolahan, ini serak anak saya sekolah nang luar berantakan tapi. Terus ini buka sekolahan, tapi kenapa nih kasih terus ini buka sekolah. Menurut orang yang mengaku ahli waris, dia nyegel sekolah karena ada beberapa berkas yang harus diurus. Tidak masalah sama Pemkab, cuma karena ada pelaporan itu saya berarti berkas untuk persyaratan pengukuran di SD Tambaru 2 itu untuk sementara dipending dulu sama tim pengacara. Terus, sampai kapan para siswa ini harus belajar dengan lesehan kayak gini? Langkah apa yang akan dilakukan pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah ini? Dari Pamekasan, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Zra. Nah, Dan juga sahabat RTV, sepanjang hari ini ternyata udah banyak banget peristiwa yang terjadi nih. Betul, dan seperti biasa kita juga sudah pilihkan 2 berita pilihan untuk hari ini. Nah, kita lihat ada 2 berita pilihan apa aja nih. Alright. Yang pertama itu adalah cuman gara-gara beda calon pilihan, calon bupati nih, beda pilihan doang nih. Orang sampai tewas di Caro, Zra. Waduh, ngeri ya. Sadis ya. Nah, berikutnya juga masih satu lagi nih, masih suasana jelang pilkada ya, dari Jakarta. Kita akan bahas dalam beberapa hari ke depan ini beberapa calon gubernur DKI Jakarta. Hari ini kita bahas Pak Ridwan Kamil dulu. Oke, kita ke berita pilihan yang pertama ya. Seorang pendukung salah satu calon bupati di Sampang ini tewas dibacok gara-gara cuman beda pilihan
Nah, dia dibacok, dicarok nih, sampai tewas, Ra. Lah, cuma gara-gara beda pilihan doang tuh ya? Makanya, kenapa begitu ya? Astaga, ada apa ini pada ribut-ribut? Ngeri banget pakai senjata tajam lagi. Sambil ngacungin celurit, mereka terus ngejar-ngejar dan membacok seorang pria. Karena udah terkepung, pria ini nggak berdaya melawan sabetan celurit. Sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, tragedi berdarah yang terjadi di Sampang, Madura ini ternyata dipicu soal beda pilihan calon bupati. Gara-gara kejadian ini, debat antar paslon terancam ditunda atau bahkan batal karena keamanan di Sampang yang enggak kondusif. Waduh, pilkada kan sebentar lagi. Kalau ngelihat keamanan di Sampang kayak gini, apa kata KPU Jatim nih? Mudah-mudahan apa yang menjadi pemberitaan di wilayah Kabupaten Sampang, insiden yang terjadi di Kabupaten Sampang itu tidak kembali terulang dan tidak berkelanjutan. Kami harap pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini kita selenggarakan dengan cara yang damai. Silakan berkontestasi, silakan menentukan pilihan. Kejadian ini jangan dicontoh ya sahabat. Beda pilihan itu kan biasa. Jangan terlalu dibawa perasaan, apalagi sampai bikin keributan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Asli miris yang kayak gini nih. Miris, ngeri banget. Beda pilihan politik, ujungnya main fisik. Aduh. Makanya kan hal yang biasa ya, beda pilihan tuh ya? Iya, namanya juga beda pola pikir, beda pandangan, ya kan? Beda cara, ya sudah. Nggak harus sampai main fisik juga. Betul, penting kan sama-sama kita membangun daerah kita masing-masing. Betul, gitu ya. spiritnya harus itu. Nah, kita ke yang kedua nih. Ya, tadi sudah disebutkan sedikit, kita akan bahas ke Pilkada DKI Jakarta. Dan kali ini kita akan bahas sejumlah hal yang akan jadi terobosannya Pak Ridwan Kamil. Dan Betul, kenapa betul. kita bahas hari Pak Ridwan Kamil? Karena 01 cuy. Nomor urutnya 1. Ya, jadi besok kita bahas yang 02-nya. Nah, ini dia kita lihat ya, terobosan apa sih dalam Mic on Location bersama Ahmad Ritopan. Yes. Bang RK, ini hari ini main-main ke pasar nih. Penting pasar. Penting pasar ya. Jadi karena pasar itu urat nadi ekonomi Jakarta. Nah, kalau Abang sendiri kan udah keliling-keliling, udah ngelihat pasar. Apa sih sebenarnya kendala-kendala yang ada di pasar Jakarta ini kalau Abang temui? Pertama, tentu harus selalu dipromosikan. Kalau Jakarta mau jadi kota global, tamu-tamunya juga banyak orang asing juga. Tapi kan tempatnya harus nyaman. Tadi ada keluhan kurang eskalator misalkan ya, kurang lift. Saya kira itu kan nggak mahal ya, nanti kita bisa fasilitasi. Dan kan bagus, orang-orang yang misalkan disabilitas mau belanja masa harus naik tangga kan. Jadi ada perbaikan-perbaikan, 2 promosi, ketiganya tentunya nanti permodalan-permodalan harus dipermudah ya, karena pedagang ini kan butuh modal cepat juga. Tapi saya lihat ramai, nanti kita promosikan lagi. Tapi kan ada juga yang katanya mengeluhkan kondisi sekarang kalah nih sama digital, orang pada belanjanya di online, pasar agak sepi nih. Ada nggak Bang target yang akan dilakukan atau rencana yang akan dilakukan untuk ngeramein lagi pasar ini? Ya, makanya pasar-pasar itu kan fungsinya sebagai arsitektur, dia bisa jadi apa aja. Misalkan tadi kan ada atrium tuh, kita bisa bikin pameran atau pentas musik atau hal-hal yang sifatnya membawa pengunjung itu mendapatkan pengalaman baru berbeda dengan digital. Ya. Dan dipastikan saya sebagai gubernur nanti promosi terus pasar tradisional karena itu ekonomi menengah bawah yang harus dijaga. Jangan sampai orang larinya ke mall semua atau larinya ke digital. Ya, peran dari pemerintah harus ada membela mereka pedagang-pedagang pasar tradisional.
garis besarnya permasalahan untuk Jakarta tuh apa sih, Bang? Kelancaran pergerakan aja. Masalah kemacetan ini kalau terlalu parah kan mengurangi produktivitas. Kalau diperlancar, insya Allah memperbanyak produktivitas juga kan. Kemudian lapangan pekerjaan saya lihat, karena ada 350.000 pengangguran ya. Nah, nanti baik gubernur saya akan promosi kota dagang, kota digital, diperbanyak tempat-tempat dagang lagi sehingga pengangguran bisa diserap dengan ekonomi dagang, ekonomi kreatif, dan ekonomi pariwisata. 3 itu strategi dari kami ya. Ekonomi dagang tapi global, ekonomi pariwisata, dan ekonomi kreatif. Salah satu selain macet kan banjir nih Jakarta. Apa? Ya di sini aja banjir kan. Banjir kan terbagi 3, ada banjir dari arah selatan, itu kita perbanyak bendungan, waduk, dan 2 saya bikin membantu Pak Jokowi dulu ya ngurangin banjir selatan. Kalau airnya jatuh ke Jakarta, normalisasi sungai, biopori, sumber resapan harus diperbanyak. Kalau banjirnya dari laut, kita kan mau ada giant seawall, Pak Prabowo kan, nanti membendung air laut supaya tidak tumpah ke Jakarta Utara. Jadi 3 jenis penyakit dengan 3 obat yang berbeda. Oh, udah siap nih obatnya ya. Oke, baik. Terima kasih Bang RK sudah bergabung di Mike on Location hari ini. Saksikan juga Mike on Location selanjutnya bersama narsum-narsum lainnya. Sampai jumpa.